Oke, baiklah teman-teman. Jadi di sini saya akan mencoba mereview mengenai headset video ini. Jadi headset video ini merupakan headset yang paling laris ya di pasaran, karena banyak peminatnya. Jadi saya coba akan membuat reviewnya. Jadi mulai dari build kualitasnya ini bagus menurut saya. Untuk headset dengan harga yang segini dan kualitas suara yang seperti ini tidak ada masalah ya. Jadi build kualitasnya ini menurut saya 3 di angka 3 dari 5. Mungkin tidak ada yang spesial ya, semuanya terdiri dari plastik dan juga tidak terlalu ringan menurut saya, karena saya pernah mencoba headset yang lain dengan bentuk dan mungkin ukuran yang sama tapi ternyata lebih ringan. Terus setelah itu untuk jacknya di sini dia lurus, sudah berwarna gold, dan juga di sini jacknya ini lurus ya, bukan yang model L atau yang bengkok seperti itu. Ini lurus, terus ini ada ulir-ulirnya, lumayan buat membantu agar lebih fleksibel dan tidak mudah patah atau gimana mungkin ya. Terus setelah itu saya sudah memakai headset ini itu lebih dari 9 bulan lebih ya. Yang lebih dari 9 bulan itu bukan yang ini, karena saya ini baru ganti sekitar mungkin 2 bulan atau 2,5 bulan. Jadi yang lama itu, yang 9 bulan itu sudah sangat kaku, dan di sini tuh udah tidak bisa gerak-gerak seperti ini, sudah sangat kaku dan sangat mengganggu. Jadinya saya upgrade untuk beli video yang lain agar tidak mengganggu saya ketika menggunakan headset. Terus setelah itu untuk yang kabelnya ini, dia bentuknya seperti biasa ya, di double terus jadi 2 seperti itu, dilem menjadi 1, ada 2 kabel jadi 1 sampai di ujung sini. Terus setelah itu ada kotak seperti ini, dibagi menjadi 2, ada yang versi mic sama ada yang nggak versi mic ya. Saya selalu beli yang nggak versi mic karena lebih ringan, karena menurut saya ringan itu sangat penting, karena saya suka olahraga ya, lari, terus sepeda atau yang lain. Kalau tidak ringan itu kerasa ketika loncat atau ketika lari itu headsetnya itu seperti menarik-narik gitu. Terus setelah itu untuk yang lainnya itu, untuk build quality-nya menurut saya sudah cukup, tapi menurut saya ini yang menurut saya kurang itu karena di sini ya tebal ya. Jadi ketika kita tidur, pakai sambil tiduran ataupun tidur terus miring sebelah kanan atau kiri, di sini agak kerasa neken ke tulang telinga maksudnya. Jadi agak kurang nyaman seperti itu. Tapi untuk yang pemakaian biasa ini tidak ada keluhan sih, karena mungkin telinga saya juga besar dan video ini sudah sangat cukup dan tidak mudah jatuh juga. Dan untuk seal-nya ini karena dia bentuknya earbud, jadi tidak sebagus IEM ya, atau in-ear motion. Jadi di sini tidak, suara luar itu masih bisa masuk. Tapi di video ini ketika kita sudah menyalakan videonya dan memainkannya, menurut saya suaranya dari luar itu tidak terlalu masuk. Istilahnya kalau misal suara itu kita putar di atas 45%, suara dari luar cukup terblok ya, jadi suara musik saja. Dan apabila ingin mendengar suara yang dari luar itu terdengar masuk, itu ketika volumenya cuma 20%, 25% seperti itu. Terus setelah itu jadi di sini yang selanjutnya itu adalah untuk posisinya tadi sudah saya jelaskan. Jadi sini ada lubangnya juga di sini, sepertinya kayak untuk resonansi suara dari headsetnya juga ini ada lubang-lubang. Oh iya, saya juga pernah ketika memakai saya video yang lama, pernah salah satu dari ini tuh jatuh ke lantai ya, sekitar 1 meter atau 1,5 meter gitu ya. Terus jatuh, terus ceprek, dan ini tuh keluar loh, yang ini, dan kepisah. Terus kelihatan magnet sama piringan diafragmanya itu. Nah, namun terus setelah itu saya balikan lagi di video saya yang lama itu, dan ternyata suaranya juga tidak berpengaruh ya, tetap enak. Dan beberapa kali jatuh lagi seperti itu, kebuka lagi, saya tempelkan lagi masuk, ternyata masih jalan gitu, mungkin karena kabelnya juga tidak putus. Terus setelah itu untuk 9 bulan ini menurut saya yang saya keluhkan hanya di kabelnya aja. Kabelnya ini yang di dekat telinga sampai ke yang persimpangan ini
yang seperti huruf Y ini agak kaku. Nah makanya jadi saya beli baru biar itu tetap elastis dan nyaman digunakan. Nah seperti itu. Terus setelah itu untuk sound quality-nya saya acungi jempol. Jadi kita masuk ke sound quality-nya. Tadi sudah buat quality. Yang membuat saya sangat suka dengan si video ini adalah suaranya. Jadi suaranya ini dilihat dari bentuknya yang biasa saja, tapi suaranya menurut saya fenomenal. Saya bisa bilang headset ini jauh lebih bagus daripada headset bawaan dari Sony ini ya. Saya pakai biasa ini Sony NWZ. Dari headsetnya itu yang asli Sony-nya itu sudah bagus sekali menurut saya. Bassnya kuat, mid-nya enak, terus treble-nya, karena saya nggak suka treble ya, jadi saya agak tidak peduli dengan treble, tapi mid sama bassnya itu enak sekali. Dan di sini di video ini jauh lebih enak, midnya lebih tebal, suara vokalnya penyanyinya itu jauh lebih tebal, dan juga bassnya itu lebih tebal, dan responnya itu cepat. Saya sudah beberapa mencoba headset yang lain yang respon bassnya itu lambat, seperti saya beli itu Sennheiser MX375 yang sekarang sudah mati satu dan saya nggak pernah pakai lagi. Itu bassnya jauh lebih besar daripada ini dan jauh lebih lembut, tapi bassnya itu tidak responsif ini loh. Jadi bass ketika jeduk itu kayak ada belakangnya itu ada bass lagi gitu loh, deng deng gitu, deng dengung. Nah di video ini tidak terlalu dengung, jadi cepet. Ketika musik-musik NCS atau yang kita sebut EDM itu enak sekali di headset video ini. Untuk yang di MX375 itu saya tidak terlalu suka, tapi kalau di headset bawaan yang Sony itu sama-sama enak, cuma di video ini mid-nya itu lebih tebal, jadi saya lebih suka pakai video ini. Untuk frekuensi tinggi seperti saya sudah bilang tadi, saya kurang suka dengan treble, jadi menurut saya mungkin kurang mengerti ya untuk treble itu seperti apa. Tapi menurut saya karena saya bukan orang yang suka treble, jadi ada ataupun tidak, atau ngejreng atau tidak, saya kurang ke situ ya. Mungkin review yang lain atau yang reviewer lain juga bisa menjelaskan, tapi menurut saya untuk treble-nya ya gimana ya, mungkin kayak kurang atau gimana, karena saya juga pernah menggunakan headset Sony yang lain itu yang MDR berapa, yang in-ear motion, tapi ternyata dia di bassnya itu tipis dan malah ngecering dan nusuk seperti itu. Saya kurang suka, dan sekarang headsetnya sudah hilang, jadi saya tidak bisa melihatkan kepada kalian. Saya beli itu ketika saya kuliah, dan itu saya kurang suka sih, karena bassnya dan midnya itu enggak, tapi ngecering banget sekali. Mungkin yang ngecering seperti itu ya mungkin disebut dengan treble seperti itu. Jadi kalau di sini nggak ngecering, menurut saya nggak ngecering, tapi lebih ngeceringan headset yang lain. Jadi untuk soundstage-nya ini dia bagus ya. Saya juga kurang paham mengenai soundstage, tapi menurut saya ini sudah enak ketika saya bandingkan dengan yang punya saya dulu itu di HP Sony Xperia itu. Dia mempunyai virtual audio seperti itu ya, jadi bisa studio atau hall atau seperti di konser seperti itu. Ini termasuknya kayak yang di lebih dari studio, apa ya saya lupa, satu tingkat naik ke studio, tapi sebelum di yang aula nonton film itu seperti itu. Untuk ini cocoknya buat musik yang suka musik apa aja sih. Menurut saya ini masuk semua ya, akustik masuk, terus setelah itu EDM masuk banget untuk akustik. Tapi menurut saya MX375 itu jauh lebih enak untuk akustikan sih daripada video ini, karena bassnya lebih lembut dan suaranya mungkin sama-sama tebel, tapi bassnya itu lebih lembut loh. Jadi suara-suara akustik yang lembut-lembut itu jadi lebih lembut, lebih enak. Dan juga di MX375 itu dia bentuknya itu nggak seperti ini, jadi lebih nyaman, dan ketika dibuat tiduran itu seperti tidak menggunakan headset gitu, dan suaranya juga tetap balance antara kanan dan kiri.
Ini mungkin kadang balance, kadang enggak, tergantung posisi. Tapi kalau yang MX375 atau headset bawaannya Sony itu mau kanan kiri lebih ketekan atau kanan lebih ketekan, itu suaranya tetap balance. Ya, itu yang saya suka dari yang bukan headset ini ya, di video ini kurangnya salah satunya itu juga. Terus untuk suara-suara seperti yang tebel-tebel ya, kayak misal Adele, terus setelah itu nyanyi-nyanyi yang suaranya khas seperti Sam Smith gitu, ini enak banget. Saya sudah mencobanya, dan suara Adele itu seperti tebal gitu. Saya sangat suka dengan suara mid yang tebal dan juga bass yang kuat dan tidak melebar seperti itu. Nah, ini merupakan headset yang cocok sekali untuk itu. Nah, untuk performanya tadi saya sudah bilang sepertinya ya, saya kasih 5/5 karena sampai sekarang menurut saya belum menemukan earbud yang lebih baik dari ini, karena saya juga masih baru di dunia per-earbudan ya. Dan menurut saya earbud ini memiliki keunggulan, jadi dia itu tidak menekan telinga, jadi tidak mudah lelah seperti IEM. Kalau IEM tuh saya sebelum pakai video dan Sennheiser seri MX, saya pernah pakai MX375, pakai MX400 yang versi 2 itu yang ada tulisan 2-nya. Sebelum itu saya tidak pernah pakai earbud, dan selalu menganggap remeh earbud itu lebih jelek daripada IEM. Dan ternyata sampai sekarang terbalik, karena saya sekarang lebih suka earbud karena dia itu nggak neken di liang telinganya seperti itu, jadi lebih nyaman kalau digunakan buat lama. Dan juga kalau misal di earbud ini dia lebih leluasa, apalagi kalau malam-malam dan suara itu sunyi dan kita bisa mendengarkan dengan earbud itu jauh lebih enak daripada menggunakan IEM. Jadi IEM itu bisa fungsinya lebih enak mungkin ya kalau misalnya di tempat ramai atau di tempat umum, di kendaraan umum, itu IEM lebih enak karena dia mengisolasinya jauh lebih bagus. Tapi untuk earbud ini ya ada kekurangan, ada kelebihannya ya. Mungkin saya akan buatkan video di video selanjutnya. Itu saja mungkin ya untuk review dari video ini. Overall saya sangat suka dengan video ini. Sampai sekarang juga saya masih menjadi headset utama saya. Saya juga ada menyimpan ini, beli tidak cuma satu, saya selalu beli yang non mic karena jauh lebih ringan daripada yang mic dan juga lebih simple. Kalau untuk telepon itu saya jarang telepon menggunakan HP, biasanya menggunakan headset, maksud saya biasanya langsung menggunakan mikrofon dari HP, jadi tinggal langsung colok, nanti kita ngomongnya langsung ke deket ke HP-nya seperti itu. Mungkin itu saja untuk review dari video ini. Karena mungkin kurang atau bagaimana, bisa komen kritik dan sarannya buat kalian biar video selanjutnya itu bisa lebih bagus. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Selamat beraktivitas kembali.